Bapak Ibu Ketua Kelompok Tani Sekecamatan Boleh yang buat hadir yang saya muliakan. Tidak untuk hadir para ketua tani. Puji syukur pada Tuhan Maha Kuasa berkat cinta dan kasih-Nya kita dapat berkumpul di tempat ini untuk membahas beberapa hal yang perlu kita jalankan beberapa bulan ke depan, sehingga nanti di depan kita ada Pak Kabid. Sebelum kita melaksanakan penanaman bibit kedelai nanti, mungkin kita perlu berdiskusi banyak dengan BMK bulan ke depan Pak Kabid, baru kita lakukan. Jangan sampai kita kerja sia-sia. Ini harapan dari kami, dan juga kami minta kita siapkan juga itu bisa tersalurkan kepada kita semua. Mungkin itu gambaran singkat dari saya. Atas kehadiran kita semua, saya ucapkan terima kasih dan selamat pagi. Dan seizin kita semua, yang kami hormati Pak Camat, Pak Kabid Tanaman Pangan Kabupaten Manggarai Barat, Pak Erik selaku Off-Taker, Pak BPK PPL Kecamatan Boleng, teman-teman PPL, Pak Kades Desa Buit, mudah-mudahan teman-teman Kades lainnya bisa menyusul, karena memang yang kita undang semua kepala desa, dan memang pihak dari mereka kebetulan mereka juga ada agenda yang sama juga di desa masing-masing. Yang saya hormati para ketua kelompok, teman-teman petani, teman-teman dari pers, singkatnya kita semua yang hadir di sini. Selamat pagi untuk kita semua. Selamat pagi. Selamat pagi. Tepuk tangan untuk diri kita sendiri. Bapak Ibu yang kami hormati, tentunya bagi teman-teman petani yang tidak bergabung di Asosiasi Penangkar Padi Benih Tanaman pasti merasa asing bahwa Willy ini ketua asosiasi. Ya, jadi wadah ini sudah terbentuk kurang lebih hampir 5 tahun. Jadi perkumpulan dari teman-teman penangkar se-Kabupaten Manggarai Barat. Ya, jadi bagi teman-teman petani yang tidak pernah melakukan penangkar benih, ya ini suatu hal yang asing. Ya, baik. Tentunya hari ini banyak teman-teman petani omong tentang kedelai pasti merasa apatis. Karena kenapa? Berangkat dari sebuah pengalaman kurang lebih belasan tahun. Ya, belasan tahun ini, belakangan ini, teman-teman petani tidak punya semangat untuk menanam kedelai. Tentunya ada berbagai alasan. Yang pertama yang saya lihat, ketersediaan benih. Kita sulit untuk mendapatkan benih, lebih khusus benih berlabel. Itu kenapa? Karena lokal kita ya boleh dibilang belum mampu untuk memproduksi benih berlabel. Ya, belum mampu untuk memproduksi benih berlabel. Kemudian persoalan kedua yang kita lihat bahwa kenapa teman-teman petani enggan untuk menanam kedelai, soal harga. Jadi harga selama ini paling kisarannya antara 2.000 sampai 3.000. Ya, itu kisaran harga. Toh juga para pembeli atau pasarnya juga tidak jelas. Bolehlah harga 2.000, yang terpenting ada yang beli, tapi tetap juga tidak ada yang beli. Ya, sehingga atas dasar itu Bapak Ibu sekalian, saya, teman-teman dinas, dan juga para pemikir kami, lebih khusus di mana saya bernaung dari Partai Nasdem di pusat, mencari sebuah solusi. Ya, akhirnya kita menemukan solusi itu. Ya, menemukan solusi itu. Sehingga pada hari ini kita langsung membawa beliau off-taker, pembelinya, yaitu dari PT Inti Kedelai yang diwakili oleh Pak Erik. Ya,
yang diwakili oleh Pak Eri. Sehingga buat saya dan juga buat kita semua, lebih khusus para pecinta kedelai, ini adalah sebuah angin surga lah. Kenapa disebut angin surga itu tadi? Saya masih ingat di tahun 90-an, kedelai ini menjadi primadona di Kecamatan Boleh. Atas dasar itu pula saya coba mengembalikan kejayaan itu, cerita-cerita sejarah itu di bumi Kecamatan Boleng ini, supaya nanti ke depan Boleng ini bukan hanya terkenal dengan padi dan juga terkenal karena kedelai. Harganya 9.000. Ya, tidak main-main Bapak Ibu. Ya, tidak main-main. Ya, dan saya pikir dengan harga 9.000 ini, ya kekhawatiran saya juga Pak Kabit, nanti petani tidak mau tanam padi lagi. Ya, itu kekhawatiran saya. Ya, karena kalau dibanding ya lebih mudah tanam kedelai, murah lagi biayanya, ada lagi pembelinya. Ya toh, itu kekhawatiran saya. Tapi itu tadi, kita memanage waktu nanti. Jadi, kapan kita tanam padi, kapan kita tanam kedelai. Oleh karena itu, sekali lagi buat saya dan buat kita semua adalah ini sebuah informasi yang singkat kepada kita semua tentang apa tujuan kita hadir pada hari ini. Mari kita berikan aplaus sekali lagi. Baik, selanjutnya sambutan dari Bapak Kepala Dinas yang diwakili oleh Bapak Kabit Tanah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera untuk kita semua. Salam namo budaya, Om Swastiastu, salam sehat. Titik, khususnya di Manggarai Raya. Nampaknya beliau ini diberi penugasan juga oleh Kementerian Pertanian ya untuk mendampingi seluruh program pemerintah khususnya kedelai. Ya, dan itu harus ke sini. Pemibaan luas nanti tendo Laut Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat, NTB tidak sebanding, gitu. Dan lokasi pabrik juga kebanyakan di Jawa. Tapi mungkin ada makna di balik itu ya kita tidak tahu. Nanti akan beliau ceritakan. Nanti musim tanam 1 itu nanti Oktober, musim tanam. Jadi kalau bicara tentang itu ya mereka bicara saja. Belum berani menyampaikan paket bantuannya apa, ya. Kalau tahun lalu paket bantuannya benih itu 50 per kilo, kemudian pupuk, kemudian ada pupuk hayati cair ditambah dengan pestisida. Yang nanti akan dicoba dikembangkan sebanyak 500 hektar. Saya tidak muluk-muluk, 50%-nya saja bisa sampai panen. Kemudian dari 1 hektarnya bisa mendapatkan 1 atau 1,5 ton. Itu kan saya sudah menganggap itu prestasi yang sangat baik. Karena mungkin dengan berbagai kendala alam, karakteristik petani dan sebagainya. Jadi dari program 500 hektar, saya ada target misalkan 250 ton dari output pengembangan ini. Saya rasa buat saya sangat baik. Pak Eri, kalau soal harga sendiri seperti apa? Apakah dari masyarakat sendiri, komunitas dari masyarakat dibeli semua atau seperti apa? Iya, saya kan sudah komitmen. Saya ini pegiat kedelai yang hampir 3 tahun terakhir terus meyakinkan para petani kedelai yang terus bersinergi dengan Direktorat AKARI supaya program pengembangan kedelai ini jalan. Karena kalau saya tidak bergerak, tidak ikut membantu meyakinkan petani bahwa sekarang sudah ada pasar, sudah ada harga yang jelas, petani juga mungkin masih ragu untuk pengembangan kedelai ke depan.
saya bisa pastikan apa yang petani panen nanti, contoh tadi 250 hektar ini, saya akan beli semua, karena memang ada usaha hilir yang bisa menyalurkan kedelai yang saya serap. Tentu kita juga berpikir bisnis gitu. Nah, dan saya akan alokasikan itu rencana untuk konsumsi, karena memang kedelai impor sekarang udah turun di Jakarta. Sekarang sudah 10.000, di bawah 11.000 di Jakarta. Jadi kalau saya beli di sini 9.000, saya rasa udah sangat tinggi. Mungkin saja di sini harga kedelai impor masih di atas 11, tapi lama-lama cenderung akan menurun. Banyak kedelai impor masuk dari luar, selain dari Amerika, saya dengar sekarang dari Afrika Selatan juga sudah pada masuk. Jadi persaingan kedelai impor juga sudah sangat kompetitif. Nah, kalau kedelai lokal kita hargai dengan harga yang cukup kompetitif, saya rasa petani worth it lah dengan apa yang diupayakannya. Saya kira demikian. Oke, baik, terima kasih. Hari ini kami menerjemahkan program Kementerian Pertanian terkait dengan program pengembangan kedelai di Kabupaten Manggarai Barat, ditargetkan kurang lebih 1.000 hektar. Ini dalam rangka untuk mencukupi kebutuhan bahan baku industri seperti tahu tempe. Nah, itu intinya. Kemudian yang kedua, dengan program kedelai ini kita ingin menghadirkan kesejahteraan bagi petani yang ada di Kecamatan Molen khususnya dan Kabupaten Manggarai Barat pada umumnya. Saya berharap bahwa sosialisasi hari ini mudah-mudahan bisa dilaksanakan yang baik di tingkat lapangan. Oleh karenanya saya mendorong teman-teman penyuluh untuk segera melakukan identifikasi CPCN, kelompok tani calon penerima bantuan pemerintah kegiatan kedelai ini. Ya, dengan catatan CPCN itu harus berbasis peta poligon, karena itu ketentuan. Sebab kalau peta poligon ini tidak dilaksanakan, saya pastikan bahwa CPCN tersebut hasilnya tertolak. Jadi ini pekerjaan yang cukup berat memang, tetapi apapun itu dengan niat yang baik, saya kira semua bisa berjalan. Yang penting kita ada kerjasama dan koordinasi dengan semua pihak, termasuk nanti koordinasi dengan para kades, kemudian camat, dan tentu saja dengan PPN dan pemerintah itu sendiri. Gitu. 500 hektar dikali dengan kebutuhan 50 kilo per hektar, maka benih yang kita butuhkan untuk Prode ACP ini kurang lebih sekitar 25 ton. Ya, dengan asumsi 50 kilo per hektar. Ya, kalau 1.000 hektar berarti kita butuh 50 ton. Gitu. Dan saya punya keyakinan bahwa kebutuhan benih untuk Prode ACP ini sebahagian nanti kita akan suplai dari penangkar lokal kita yang saat ini sedang ditangkarkan di beberapa desa, termasuk di Kecamatan Macang Pacar, ada beberapa poktan, kemudian ada satu poktan juga di Kecamatan Lembor. Gitu. Mudah-mudahan lah kebutuhan benih 25 ton ini nanti bisa tercover sebahagiannya dari penangkar lokal kita. Gitu. Memang ini hal baru ya buat kami, jangankan petani ya, kami juga selaku petugas ya sedang memahami betul ini aplikasi ini ya. Jadi tapi saya punya keyakinan bahwa beberapa waktu yang lalu 12 BPT ini ya sudah dilatih oleh teman-teman yang paham betul tentang aplikasi e-reporting ini ya. Jadi doakan saja lah, teman-teman juga dukunglah ini tuh ya, ini soal poligon ini karena ini perintah. Ini amanat dari BPK untuk menentukan luasan lahan per masing-masing anggota dan poktan itu harus berbasis poligon. Jadi kita tidak ada pilihan lain, ketentuannya seperti itu. Dan bukan hanya nanti untuk kedelai saja, termasuk nanti kegiatan bantuan benih padi, bantuan jagung, semua berbasis peta poligon. Ya, kalau peta poligon tidak ada, ya mohon maaf, ya, pasti itu tidak diterima. Nah, untuk diketahui bahwa beberapa minggu yang lalu memang teman-teman penyuluh di Kabupaten Manggarai Barat, termasuk beberapa petani yang memiliki HP Android dan dia paham tentang itu sudah dilatih. Nanti kita akan evaluasi lah pada waktunya bagaimana hasil evaluasinya, nanti kita akan sampaikan kemudian. Ya, saya minta dukungan lah teman-teman. Kalau hari ini kita sosialisasi,
nanti bulan Mei kita hadir gerakan tanam bersama, ya. Sehingga dengan harga 9.000 tadi saya kira ini satu motivasi tersendiri ya buat petani. Jadi baik, terima kasih. Hari ini kita melakukan sosialisasi soal hilirisasi kedelai. Kenapa kita lakukan ini? Tentunya kita semua tahu bahwa Kecamatan Boleng di tahun era 90-an kedelai ini menjadi pangan unggulan. Ya. Tetapi di tahun 2000-an ke bawah dan sampai sekarang hampir semua masyarakat petani enggan untuk budidaya kedelai. Problemnya apa? Yang pertama, para petani sulit untuk mendapatkan bibit kedelai. Ya, karena di tingkat lokal kita belum memiliki penangkar yang profesional. Jadi selalu mendatangkan dari luar dan pos-posnya teman-teman petani tidak bisa menemukan pos-pos sumber pembibitan. Kemudian yang kedua, ini soal pasar. Jadi ketika para petani punya hasil dari usaha petani mereka, tapi mereka kesulitan pasar. Pasarnya di mana? Mereka cari juga setengah mati. Yang ketiga, soal harga juga. Jadi harga itu kisaran antara 2.000 sampai 3.000 itu maksimal. Itu harga. Sudah harga tidak jelas. Kemudian juga pasarnya juga tidak jelas. Jadi akhirnya petani beralih dari yang tadinya kedelai ini menjadi produk unggulan dan menjadi primadona, tapi bergeser ke hal-hal lain, misalnya ke padi atau tanaman pangan lainnya. Kemudian tentunya dengan kegiatan hari ini kita sudah menemukan ya benang kusut atau kegundahan apa yang menjadi mimpi masyarakat petani. Sehingga hari ini menjadi titik start ke depan untuk kemajuan pertanian di Kecamatan Boleng, lebih khusus di sektor pangan, lebih khusus lagi kedelai. Dengan demikian harapan kami bahwa dengan kegiatan seperti ini, dengan nanti hasilnya yang maksimal, yang pertama pasti ya menambah pemasukan masyarakat. Dengan demikian yang namanya kesejahteraan masyarakat itu pasti tercapai. Kemudian yang kedua, saya punya mimpi dan juga pemerintah Kabupaten Barat juga tentunya bahwa Boleng ini menjadi gudang pangan. Ya paling tidaklah untuk Kabupaten Manggarai Barat itu sendiri. Ya, syukur kalau misalnya bisa bawa ke Manggarai dan Manggarai Timur. Jadi menjadi sumber pangan. Jadi lebih khusus apa yang menjadi tema kita hari ini adalah lumbung pangan kedelai. Kita tidak menjadi kesulitan. Tadi sudah dijelaskan panjang lebar sama Pak Jaki tadi itu selaku off taker. Ya, jadi kebutuhan kedelai kita untuk 1 tahun itu sekitar ya 40-an triliun. Ya, saya punya mimpi seandainya 40 triliun ini, jangan 40 triliun, 500 juta jatuh di tanah Boleng ini luar biasa. Petani pasti sangat sejahtera dan sangat makmur lah. Dari pihak off taker tadi, dari pihak pembeli, dia sudah sepakat soal harganya. Ya, kalau sebelumnya petani tidak mau tanam karena soal harga, tapi kita selesaikan soal ini di hari ini, di tempat ini, tidak lagi problem soal pasar. Saya pikir itu harapan dari kami. Terima kasih. Berarti sangat menyambut baik dengan kehadiran pengusaha di sini. Ya, tentunya petani sangat antusias karena pertama itu pasarnya jelas. Karena itu yang menjadi kegundahan mereka, pasarnya jelas, ditambah lagi pembeli dan harganya juga jelas. Yang tadinya kisaran 2.000 sampai 3.000, dia sudah patok 9.000. Ya, melebihi harga beras lagi jadinya. Sangat luar biasa. Itu makanya para petani ini mereka sangat antusias sekali mendapat informasi ini, dan buat mereka ini adalah ya kalau dibilang informasi ada di atas emasnya lagi ya itu sudah. Ya, mereka sangat berterima kasih soal kegiatan kita hari ini. Saya selaku ketua kelompok di Desa Loketa, nama kelompoknya kelompok Germolas. Pertama-tama kami menyambut program ini dari pemerintah yang sudah bekerja sama dengan off-taker. Kami merasa berbangga dan berterima kasih. Yang kedua, bahwa kami juga merasa berbangga dan berterima kasih kepada Pak Erik
yang sudah memberitahukan harga panen, harga kedelai pada waktu musim panen yaitu Rp9.000 per kilogram. Kami sungguh-sungguh merasa bergembira dan berbahagia. Di saat ini pula kami telah berkoordinasi dengan anggota kelompok tani Germolas, di mana jumlah petaninya di kelompok ini ada 48 orang anggota dengan jumlah persiapan lahan sekurang-kurangnya 20 hektar. Sebagaimana kami sudah laporkan di Ketua BPP, dalam hal ini terwakili oleh PPL Bapak Anton. Yang ketiga, kami juga mengharapkan kerjasama dari pemirsa ke depan, sehingga program untuk menanam kedelai ini tidak terbatas pada musim tanam yang kedua, tapi terus-menerus pada lahan dan lokasi yang kurang lebihnya cocok pada musim. Sebagai contohnya bahwa kami di Germolasi ada juga lahan yang siap tanam di musim hujan. Ada juga lahan yang memang siap tanam di musim kering. Untuk tahap musim tanam yang kedua ini kami akan mempersiapkan lahan yang musim tanam pertamanya adalah padi, sedangkan musim tanam yang kedua ini adalah kedelai. Ini hal yang kami sampaikan, program yang cukup baik, dan terima kasih.